sisi demand memang peran bank sentral itu jadi penting ya, tapi memang sekarang peran dari sisi supply-nya memang yang kelihatannya mempengaruhi inflasi akhir-akhir ini. Karena kita lihat input cost meningkat, ya harga-harga komoditas juga secara eksternal meningkat. Ya untungnya saja ada beberapa bahan pokok ya seperti beras yang masih relatif stabil ya. Nah, dari sisi Bank Indonesia sendiri, Mbak Neke, sebenarnya sudah ada sinyal, indikasi bahwa mereka sudah mulai melakukan normalisasi kebijakan moneternya. Jadi, mulai kuartal 2 ini, sejak bulan Maret sampai nanti bulan September, Bank Indonesia akan pelan-pelan mulai menaikkan GWM-nya, ya, giro wajib minimumnya, artinya ini akan ada tarikan likuiditas dari market, ya. Nah, itu satu hal, namun di sisi lain juga Bank Indonesia berkoordinasi ya dengan pemerintah, Kemenko, Kementerian Keuangan juga terus melakukan pemantauan harga di pasar dan juga melakukan antisipasi ya. Jadi saya pikir kalau saat ini memang kelihatannya Bank Indonesia masih mengindikasikan untuk melakukan normalisasi. Tapi kita lihat saja nanti di semester 2, apakah inflasi dari sisi permintaan akan mulai meningkat. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain, terutama di Amerika, kita perhatikan inflasi sudah sedemikian tinggi dan mereka sudah mulai mengetatkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga. Jadi kalau kita lihat juga US Treasury sudah mulai meningkat, artinya secara real suku bunga kita juga gap-nya dengan suku bunga di Amerika Serikat juga melebar. Nah, ini tentunya juga menjadi perhatian terutama pelaku pasar ya, Pak Andrea. Baik Pak David, apabila inflasi bergerak sesuai dengan target pemerintah untuk di kuartal 2 2022 nanti dan juga Bank Indonesia sudah mulai menaikkan GWM-nya, lalu kira-kira momen yang tepat untuk akhirnya Bank Indonesia bisa mulai menaikkan suku bunga acuan itu akan ada di kuartal berapa? Ya, saya pikir ini subject to atau tergantung kondisi di pasar, terutama inflasi ya. Inflasi dari sisi demand, dalam hal ini core inflation kita juga menjadi perhatian, satu hal. Yang kedua juga seberapa cepat dan seberapa tinggi ya kenaikan suku bunga global, terutama suku bunga Fed ya, suku bunga patokan Fed dan juga tentunya US Treasury. Karena ini yang juga dijadikan patokan pasar ya. Kita tahu kalau untuk tahun ini memang SBN kita yield-nya sudah mulai merangkak naik juga akhir-akhir ini ya. Jadi kelihatannya pasar juga sudah mulai mengantisipasi kenaikan inflasi di semester 2 ya, dan juga kenaikan suku bunga Fed ke depannya. Karena mereka berekspektasi bisa naik paling tidak 6 kali ya. Jadi di setiap meeting Fed berikutnya nih kemungkinan juga ada kenaikan suku bunga ya. Sebenarnya kalau dilihat sejauh ini inflasi Indonesia di semester 1 mungkin masih akan terkendali, tapi di semester 2 yang kami khawatir, contohnya untuk pangan ya, mungkin pangan secara global, produksi pangan yang beredar saat ini adalah produksi akhir tahun lalu mungkin ya, gandum, jagung, ya, kedelai dan seterusnya. Tapi kita tahu tadi kan diberitakan juga oleh CNBC harga-harga termasuk pupuk ya ini juga mulai meningkat ya. Tentunya ini akan mempengaruhi harga pangan di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, ini yang kita khawatirkan apalagi kalau konflik atau krisis di Ukraina ini dan Rusia ini masih akan terjadi ke depan. Nah, ini menjadi wild card yang memang harus kita perhatikan. Selain juga pemulihan di dalam negeri, Mbak Neke ya. Jadi kita lihat seiring dengan mobilitas yang semakin baik ya, penanganan pandemi yang semakin baik juga, dan mungkin juga ke depannya juga kebijakan banyak negara termasuk Indonesia juga mungkin mengarah ke endemi, sehingga dari sisi permintaan juga mulai akan meningkat ke depannya, Mbak Anneke. Nah, ini yang kita khawatir, keseimbangan tadi yang Pak Tutum juga katakan, keseimbangan antara permintaan dan penawaran ini yang kita khawatirkan bisa tidak berimbang ya ke depannya.